lagi di devotion pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi kita semua, amin. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke Tuhan. Kita awali dengan doa, kemudian kita memuji nama Tuhan. Biar hanya hati Tuhan yang kita serahkan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami kerinduan akan hadirat-Mu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong setiap kami ketika kami datang menyembah Engkau. Berikan kekuatan untuk kami, pita suara kami, roh tubuh jiwa kami Tuhan, datang untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari nyanyikan dari awal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, biarkan kami Tuhan datang menyembah Kau lebih lagi dan dekat bersama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
lebih dalam lagi. Ku rindukan Terima kasih Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mencintai kami. Mengasihi. Oh, kata-Mu lebih dalam lagi. Ku rindukan Terima kasih Tuhan. lebih dari Segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kau berikan kami kesempatan satu hari lagi Tuhan, untuk kami bisa menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang sudah mengasihi kami. Biarkan kami memiliki cinta lebih lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau yang tolong kami. Kami mau mendengarkan firman kebenaran yang dari Tuhan itu turun atas hidup kami Tuhan. Pesan yang disampaikan itu menjadi rema bagi hidup kami, dan biarkan tertanam di dalam sel kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima firman pagi hari ini, kebenaran-Mu pagi hari Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Halo, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Devotion pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Untuk tema hari ini adalah tentang buatan tangan Tuhan. Seperti di dalam ayat hafalan pagi hari ini, di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8, kalian boleh sediakan Alkitab Anda. Kita buka sama-sama di dalam Yesaya 64 ayat ke-8. Boleh saya bacakan? Di dalam Yesaya 64 ayat ke-8, Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sekali lagi untuk ayat hafalan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 64 ayat 8, beginilah bunyinya. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ingat, ketika kalian lihat atau kalian baca, tangan-Mu ini mu-nya besar. Jadi kita ini adalah semua buatan Tuhan, ya. Di dalam ayat bacaan hari ini menggambarkan bahwa dari mana kita dibentuk, dari mana kita diciptakan, dan dari mana kita berada. Jelas bahwa kita tidak seharusnya bersikap sombong, bahwa kita hanya terbuat dari tanah liat. Di firman-Nya pun sangat jelas sekali. Saya bacakan sekali lagi biar kita sangat-sangat mengingat, ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat
dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Mengapa? Karena kita ini ternyata tidak lebih dari songok tanah liat. Di dalam ayat lain Yesaya mengatakan bahwa manusia tidaklah lebih dari hembusan nafas semata. Sehingga kita jangan menaruh harapan yang lebih kepada manusia. Firman Tuhan pun berkata di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya. Di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Selain itu, masa hidup kita di dunia pun sangat singkat. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Maka alangkah memalukannya jika kita masih merasa jauh lebih hebat daripada orang lain. Kita menyombongkan diri kita merasa bisa, kita bersikap angkuh, arogan, dan seenaknya sendiri. Membuat suatu hal keputusan yang seenaknya sendiri, membuat langkah sendiri tanpa dengan tuntunan Tuhan. Maka dari itu, hidup kita harus selalu bergantung sama Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, kita tanya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu mengerti, supaya kita itu memahami bahwa Tuhan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Saya mau cerita sedikit pengalaman. Ketika saya berjalan dengan Tuhan, saya selalu mengandalkan Tuhan. Ketika saya waktu itu merasa tidak bisa mengontrol hati saya, ketika saya waktu itu bekerja di salah satu sebuah mall yang ada di Semarang. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja di mall yang saya tuju, itu di dalam perjalanan saya ditabrak oleh sebuah sepeda motor boncengan. Jadi saya sendirian naik motor, kemudian dari belakang itu tiba-tiba nabrak motor saya, dan akhirnya jatuhlah pengendara yang menabrak saya. Aneh toh? Karena saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau berangkat kerja, kiranya Tuhan yang menyertai saya perjalanan dari rumah sampai ke tempat kerja dalam lindungan-Mu. Biarkan Engkau Tuhan Yesus yang menimbakan saya di tempat saya kerja dengan aman tanpa lecet sedikit pun. Benar, ketika saya berdoa, tiba-tiba ya hal yang tidak saya pikirkan itu terjadi. Waktu itu saya ditabrak, saya tidak jatuh, saya dengan gagah naik sepeda motor, yang di belakang yang menabrak saya itu jatuh, gubrak gitu, jatuh. Puji Tuhannya dia nggak terlindas oleh satu buah bis. Jadi ketika dia nabrak dari belakang, dia motornya terlempar ke arah depan sana, kemudian orangnya ke sana, sayanya berdiri dan tegak kokoh seperti pondasi. Saya cuma nengok ke belakang sambil melihat, lah, oh Tuhan, terima kasih Kau jagai aku. Dan waktu itu saya kaget. Dan apa yang saya lakukan? Saya berhenti, saya minggirin motor saya singkirin, kemudian saya nolong bapak sama ibu itu, kemudian saya angkat sepeda motornya. Kemudian saya bilang, Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mas, saya minta maaf Pak. Loh, Bapak tidak salah. Maksudnya bapaknya itu manggil saya Bapak. Bapak tidak salah, yang salah saya. Tidak Pak, saya minta maaf karena Bapak jatuh. Waktu itu saya naik motornya pelan banget saudara, pelan ya. Dan saya percaya itu pasti ada turut campur tangan Tuhan ketika kita mau menaruh hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mari kita lanjut.
Jika kita adalah tanah liat, di dalam firman Tuhan kan mengatakan bahwa kita adalah tanah terbuat dari tanah liat, maka Tuhan adalah penjunannya atau dia adalah sang pembuatnya. Kita ini sebagai tanah liat itu tidak bisa menentukan atau tidak punya kuasa. Coba bayangkan, kita ambil tanah liat, misalkan itu tanah liat itu kita. Misalkan kita itu posisinya, maaf ya Tuhan Yesus, posisi kita itu seperti Tuhan. Kita ambil tanah liat, ya kita ambil nih, udah kita pegang di tangan kita. Tanah liat punya kuasa nggak? Dia bisa berontak nggak? Nggak bisa kan? Dia hanya pasrah. Seperti hidup kita hanya pasrah. Ketika ada pencobaan datang, ya kita pasrah. Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan, Kau berikan aku pencobaan satu lagi. Ketika kita ada kesulitan, Tuhan, sedikit lagi Tuhan, Tuhan. Ya itu memang kita diciptakan oleh Tuhan. Kita mau datang ke siapa lagi? Di firman sudah mengatakan kita jangan berharap sama manusia, ya. Dan kita itu sebagai tanah liat itu tidak punya kuasa. Ketika Tuhan, nih misal Tuhan ya, memegang tanah liat, ketika diremas begini, kita hancur, kita remuk, dan kita tidak punya bentuk apa-apa. Tuhan pun memiliki kerinduan supaya engkau seturut dengan aku, nak, seturut dengan gambarannya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Bahkan sampai kita itu dibentuk loh. Dibentuk sama Tuhan. Di dalam firman tadi itu menunjukkan bahwa Allah ingin mempersiapkan kita untuk menjadi bejana yang indah menurut gambaran Tuhan dan rencananya Tuhan sendiri. Oke, kita bolehlah punya cita-cita. Dulu Sarari punya cita-cita pengen jadi seorang pilot, pengen jadi seorang bartender, pengen bekerja di kapal pesiar. Tetapi Tuhan berkata lain. Saya sempat bekerja di salah satu perusahaan internasional. Waktu itu saya mendapatkan gaji yang cukup lumayan lah, ya, cukup lumayan. Begitu Tuhan manggil, begitu Tuhan mengalihkan untuk masa depan saya, akhirnya saya pasrah. Oke lah Tuhan, saya nggak tahu kondisi gajinya berapa waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan disinilah kita bisa bertemu di SMK Kristen Terang Bangsa. Dan ini adalah bukan rencana saya, ini adalah rencana Tuhan. Dan saya tidak tahu, saya tidak pernah punya cita-cita sebagai seorang guru. Saya tidak pernah punya cita-cita sebagai seorang pengajar, pendidik. Tidak pernah punya cita-cita itu. Tapi Tuhan memberikan jalan yang luar biasa indahnya. Rencananya itu tidak pernah gagal. Dan kita tidak pernah bisa menghindar. Tentu Tuhan ingin menjadikan kita sebuah bejana yang indah, tetapi ingat, membutuhkan proses. Sarari menjadi guru itu membutuhkan proses. Awal mulanya saya di sini menjadi seorang tata usaha. Saya tidak mudah tentang komputer, saya tidak paham tentang apa itu namanya desain, saya tidak paham apa itu namanya audiovisual. Puji Tuhan, saya diperkenalkan oleh banyak teman-teman yang di sini yang mereka kreatif dan cerdas, bahkan sampai mereka teman-teman bisa mau mengajarin Sarari untuk belajar segala macam hal. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Sarari masih dipercaya oleh Tuhan untuk melayani anak-anak. Alangkah baiknya kita itu sebagai tanah liat harusnya mengaca kepada diri kita masing-masing. Sekali lagi, kita sebagai tanah liat tidak punya kuasa, hanya Tuhan yang punya kuasa. Ininya apa? Kita sebagai tanah liat itu harus datang ke Tuhan, meminta Tuhan bahwa Tuhan,
Engkau yang membentuk aku, Engkau yang merencanakan sesuatu yang baik terhadap hidupku dan masa depanku. Aku mau Tuhan berserah kepadamu. Siapa yang di sini punya kerinduan masa depannya dipegang sama Tuhan, angkat tanganmu. Saya juga sama. Saya juga pengen masa depannya dipegang oleh Tuhan. Dari masa saat ini sampai nanti tua, saya rindu masa depan saya itu selalu dipegang sama Tuhan. Amin. Semoga ayat ini, firman ini pagi hari ini bisa menjadi rema buat kita semua, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa sekali lagi saya ingatkan, kita itu hanya tanah liat. Ingat, tanah liat tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sebelum melakukan pembelajaran online hari ini, kita berdoa datang ke Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami terima kasih, kami bersyukur bisa mengenal Engkau, dan Engkau ajari kami tentang cinta atas kasih-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Dan biarkan kami Tuhan selalu belajar dari hal yang terkecil Tuhan. Bahkan kami ini adalah seorang tanah liat yang tidak punya kuasa apapun. Kami mau belajar berserah kepadamu, dan kami mau datang Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu anak-anak. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan biarkan setiap tangan-tangan yang terangkat ini Engkau berkati, Engkau berikan bentuk yang sempurna, Engkau berikan rencana yang indah, masa depan yang mapan daripadamu sendiri itu turun Tuhan. Yang terutama satu, takut akan Kau Tuhan. Dan biarkan hidupnya beroleh kasih, kemurahan, dan Engkau selalu menyinari atas kehidupan mereka Tuhan dengan sinar kasih-Mu Tuhan, supaya mereka mendapatkan sukacita, damai, dan kasih-Mu tercurah dalam hidupnya dan untuk orang lain Tuhan, ketika mereka melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir masa pembelajaran pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.